Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saprinarianti dengan NIM 1202250. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai kajian geologi yang ada di Pulau Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Baiklah, langsung saja kita masuk untuk materi yang pertama. Jadi, berdasarkan dari teori tektonik lempeng, Lesser Sunda Island ini dapat dibagi menjadi 4 unit tektonostruktural dari utara ke selatan, di mana untuk bagian pertama adalah Back Arc Unit yang ditempati oleh Laut Flores. Untuk yang kedua adalah Inner Arc Unit, di mana terdiri dari rangkaian vulkanik seperti Bali, Lombok, hingga ke Pulau Wetar. Yang ketiga adalah Outer Arc Unit yang terbentuk dari pulau-pulau non-vulkanik, yaitu Pulau Dana, Arajua, Pulau Sau, Pulau Roti, dan juga termasuk adalah Timor. Selanjutnya adalah Core Arc Unit, di mana terdiri dari cekungan laut dalam seperti cekungan Lombok dan cekungan Sau. Dapat kita lihat juga untuk pulau-pulau yang terletak di sebelah timur dari Pulau Bali ini merupakan eh, bagian dari sistem busur vulkanik yang masih muda, yaitu berumur Miosen akhir hingga zaman Deisen sekarang, di mana dia juga masih aktif. Lanjut masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai kerangka morfotektonik dari Lesser Sunda Island. Berdasarkan peta yang berasal dari Prasetyo tahun 1992 ini, kita dapat melihat bahwa posisi dari Lesser Sunda Island pada bagian selatan terdapat subduksi yang berasal dari Oceanic Plate Hindia. Lalu, mengarah ke arah tengah ini, dia akan berubah menjadi collision, di mana collision ini berasal dari Australian Plate. Seharusnya pada bagian atas ini dia masih mengalami collision. Namun, karena bagian dari kontinennya ini menyusup masuk, dia akan membentuk foredeep, di mana aktivitas inilah yang dapat menyebabkan terbentuknya yaitu Timor Trough. Selanjutnya kita akan lihat pada bagian utara. Pada bagian utara ini terdapat yaitu Flores Strass, di mana Flores Strass ini terbentuk akibat adanya aktivitas dari Samudra Flores yang menukuk atau dia membentur ke bagian bawah, sehingga menyebabkan terangkatnya Pulau Lombok, Sumbawa, dan Pulau Flores. Rangkaian ini juga diketahui menjadi titik epicentrum gempa yang sangat kuat di Nusa Tenggara. Pada peta ini kita juga dapat melihat Sumba, di mana Sumba ini merupakan bagian dari Southeast yang berasal dari Sundaland. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat persebaran dari aktivitas vulkanik yang ada di Nusa Tenggara. Jadi, pada peta yang bersumber dari Hamilton pada tahun 1979 ini kita dapat melihat bahwa ada 3 kawasan. Yang pertama, yaitu kita dapat melihat adanya persebaran dari Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, hingga ke Pulau Wetar, di mana ini kita ketahui sebagai gunung yang cenderung berumur lebih modern, yaitu yang terbentuk antara Miocene hingga Kuarter. Dan kita dapat juga melihat bahwa untuk gunung api yang aktifnya ini berada di Pulau Bali seperti Gunung Agung dan berada di Pulau Lombok seperti Gunung Rinjani. Selanjutnya, kita dapat melihat untuk di Pulau Sumba. Pulau Sumba ini merupakan keberadaan gunung yang lebih tua, di mana umurnya itu berkisar antara Paleogen hingga Paleosen. Dilihat, kita juga dapat menemukan banyaknya endapan karbonat di Pulau Sumba ini, lebih banyak kehadirannya dibandingkan dengan pada bagian yang atas ini. Karena pada bagian atas ini kita masih menemukan banyaknya endapan-endapan vulkanik karena masih banyak yang aktif. Baiklah, selanjutnya kita lihat di Pulau Timur. Karena di Pulau Timur ini kita dapat melihat
Kehadiran melange yang sangat berlimpah, ditandai dengan warna ungu ini, membentang sampai ke Pulau Sahu. Wah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dari stratigrafi laser Sunda Island. Jadi, menurut Hamilton, stratigrafi dari laser Sunda Island ini mencerminkan bahwa sejarah geologi yang sangat kompleks yang membentuknya, yaitu akibat dari subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Untuk yang pertama itu kita dapat mengetahui bahwa bebatuan dasarnya itu merupakan batuan sedimen dan metamorf yang berumur Mesozoikum, di mana kita dapat menemukannya di barat seperti Bali dan Lombok. Selanjutnya itu adalah batuan vulkanik tersier, di mana terbentuk akibat aktivitas vulkanik sejak Peligosen hingga Miocen awal, dan ini juga dikenal sebagai Old Andesite, di mana ini kita juga dapat menemukannya di Jawa Selatan. Selanjutnya adalah batuan sedimen tersier, terdiri dari batu gamping dan batuan klastik, dan biasanya ini terbentuk di laut dangkal. Kita banyak menemukan ini di Sumbawa dan Flores. Untuk batuan vulkanik kuartet, hasil dari aktivitas vulkanik yang modern seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti Gunung Rinjani, Tambora, dan Gunung Agung. Dan terakhir adalah endapan dari aluvial dan marine. Nah, terdiri dari endapan sungai, pantai, dan laut yang terus mengalami perubahan akibat kompleksnya proses geologi dan tektonik yang ada. Selanjutnya, kita akan lihat bahwa adanya ditemukan endapan porfiri CuAu di Sumbawa. Karena kita mengetahui bahwa Pulau Sumbawa ini merupakan lokasi salah satu terjadinya letusan gunung api terbesar dalam sejarah, yaitu adalah Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1815. Jadi, pulau ini itu kemungkinan didasari oleh sisa-sisa busur vulkanik Old Andesite. Jadi kita dapat lihat, di Sumbawa ini kita menemukan, endapan porfiri CuAu yang berada di Batu Hijau dan di Elang. Nah, kita dapat lihat juga bahwa, berdasarkan peta ini, eee, terdapat tonalit dan diorit, di mana tonalit dan diorit ini merupakan penciri dari sistem porfiri yang seringkali kita temukan di zona subduksi, seperti, sebagaimana yang terjadi di busur magmatik yang ada di Sunda Banda. Dan perlu diketahui juga, untuk endapan yang ada di Batu Hijau dan Elang ini kira-kira terbentuk pada kedalaman 5 kilometer. Baiklah, kita masuk kesimpulan dari kajian geologi singkat yang telah saya sampaikan. Untuk kesimpulan yang pertama itu kita dapat melihat bahwa wilayah Lesser Sunda Island ini kita bagi menjadi Back Arc Unit, Inner Arc Unit, Outer Arc Unit, dan Fore Arc Unit, di mana setiap masing-masingnya memiliki karakteristik geologi yang berbeda. Kedua adalah Flores Trust, di mana kita dapat melihat bahwa Flores Trust ini menjadi penyebab terangkatnya Pulau Lombok, Sumbawa, dan Flores. Dan dia juga menciptakan zona seismik yang aktif, di mana ini menjadi sumber gempa yang kuat di wilayah Nusa Tenggara. Ketiga adalah Timur Throat yang kita ketahui terbentuk akibat adanya penyusupan kerak kontinental ke zona subduksi. Ini juga menyebabkan deformasi yang kompleks di bagian outer arc. Keempat adalah kita dapat melihat persebaran gunung api modern yang berumur Miocene sampai Kuartet dan tersebar dari Pulau Bali hingga ke Pulau Wetar. Yang kelima, kita dapat melihat juga adanya Pulau Sumba dengan evolusi gunung api yang lebih tua dan berumur kisaran antara Paleogen hingga Paleosen. Untuk yang keenam, kita dapat melihat tadi adanya endapan melange di Pulau Timor. Dan yang terakhir, kita juga mengetahui bahwa Sumbawa salah satu lokasi di daerah Lesser Sunda Island ini dia memiliki endapan porfiri yang sangat banyak, yaitu CuAu dapat kita temukan di Batu Hijau dan Elang. Baiklah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat kajian geologi ini. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.